Mahasiswa, apa kabar? Semoga sehat ya. Dalam suatu perkawinan antara suami dan istri, senantiasa memerlukan keturunan atau anak. Sebab anak adalah sebagai penerus keturunannya. Namun ada pula yang ingin mengangkat seorang anak, tapi bagaimana caranya? Kali ini kita akan membahas tentang masalah tersebut. Adopsi dalam hukum adat dan perbandingannya hukum adopsi. Oh iya, kami mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Hukum. Kebetulan kami dari kelompok 4, dari mata kuliah Hukum Keluarga dan Waris Adat. Adapun teman-teman kita, yaitu Muhammad Rehan, Puara Satijana, Mariana Teresia, Eral Aubin Lubis, Ferdinand Defrod, Rahmadina, Yogi Setiawan, Eca Oktariani. Pengangkatan anak menurut hukum adat adalah suatu usaha mengambil anak yang bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk memeliharanya dan memperlakukannya sebagai anak sendiri. Mengenai mengangkat anak apabila ditinjau dari hukum adat, ada beberapa di setiap daerah sesuai dengan sistem kekeluargaan yang berlaku pada daerah-daerah tersebut. Begitu pula mengenai tata cara mengangkatnya juga tidak sama, karena harus dilakukan menurut adat kebiasaan setempat. Dengan demikian, anak tersebut diakui keabsahannya, baik di dalam keluarga itu sendiri maupun di lingkungan masyarakat adat setempat. Di berbagai daerah ada pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan upacara adat besar yang disaksikan oleh ketua adat dan hanya diresmikan terbatas dalam keluarga dekat atau tetangga saja. Dan ada pula yang cukup dengan adanya pengakuan dari orang tua angkat dan nampak dalam pergaulan rumah tangga sehari-hari. Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama secara umum dan secara khusus. Secara umum, A. Terang. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh kepala desa. B. Tunai. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa tanda-tanda magis sebagai gantinya. C. Terang dan tunai. Pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran. Secara khusus dapat terjadi dengan bermacam-macam hal, yaitu A. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak. Hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Mayaan Siang Dayak yang disebut ngungkup anak. B. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia. Ini terjadi di daerah Bali. Oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar. C. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris. Dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat. Maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara tambi anak dan tegak-tegi. Anak angkat pada masyarakat dibagi menjadi 3 pandangan: patrilineal, matrilineal, dan parental kali terhadap anak angkat. Apa perbandingan adopsi dalam hukum adat dengan hukum lainnya? Pandangan tentang adopsi dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Dalam Perdata, istilah pengangkatan anak atau adopsi tidak dikenal, akan tetapi hanya mengenai adopsi di luar kawin sebagai diatur dalam pasal 280 sampai dengan 290 Perdata, sehingga pada prinsipnya di dalam Perdata ini tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Karena apabila dilihat dari sumber hukumnya yang berasal dari produk pemerintahan Hindia Belanda, negara penciptaannya tersebut memang tidak diatur, bahkan tidak dikenal istilah adopsi. Oleh karena itu, bagi penduduk dan atau warga negara Belanda itu tidak dapat melakukan adopsi secara legal. Meskipun saat ini Staten General mulai menerima adanya hukum positif berupa undang-undang terkait dengan pengangkatan anak atau adopsi, ketentuan yang dibuat tersendiri di luar Perdata mengenai pengangkatan anak, yaitu melalui Staatsblad 1917 nomor 129
di mana ketentuan ini dibuat sebagai pelengkap dari Perdata dan hanya berlaku bagi warga Tionghoa saja. Apabila dilihat dari sudut pandang akibat hukum adopsi, maka Steinblen 1917 nomor 129 menerangkan status anak dari proses adopsi tersebut tidak sebagai anak angkat, tetapi berupa menjadi anak sah. Sedangkan dari segi hukum Islam menurut pasal 171 huruf H kompilasi hukum Islam, anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya. Yang kedua, prosedur pengangkatan anak berdasarkan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam. Prosedur pengangkatan anak antar WNI ini berdasarkan ketentuan PP nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksana pengangkatan anak yang terdiri dari 10 ketentuan sesuai syariat Islam. Dengan demikian, peradilan agama secara kompetensi absolut adalah berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan adopsi yang diajukan oleh orang beragama Islam. Dengan adanya kewenangan peradilan agama sebagaimana Undang-Undang Peradilan Agama tersebut, maka telah jelas bahwa untuk non-Islam diajukan permohonan ke pengadilan negeri, di mana terdapat beberapa poin penting terkait adopsi dalam pengadilan negeri ini, yaitu yang pertama, tujuan daripadanya adopsi yaitu untuk kepentingan terbaik anak. Yang kedua, menganut agama yang sama antara kota dan CAA dan orang tua kandungnya. Adopsi tidak menjadi menghapus nazab. Dalam hal pewaris, anak angkat berhak mewaris yang disamakan dengan anak sah atau kandung. Untuk melakukan adopsi yakni berdasarkan kepentingan terbaik si anak.